Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang sekarang sudah diangkat, ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sebagai Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu sudah dinyatakan oleh FIFA lewat suratnya bahwa Pak Erick bisa memegang rangkap jabatan. Ya, ini kabar yang bagus tentunya bagi penggemar sepak bola di Indonesia, apalagi kalau kita bicara dengan timnas kita, karena sebelumnya kan ketika Pak Erick itu ditunjuk jadi Menpora, banyak suara-suara juga yang miring menanyakan bagaimana posisi Pak Erick yang beririsan langsung antara Menpora dan Ketua Umum PSSI. Ada yang mengatakan bahwa secara statutanya, kalau bicara di FIFA ya, tidak boleh merangkap, harus memilih salah satu mundur. Tapi statuta di PSSI tidak ada sama sekali yang menentang seorang Ketua Umum PSSI menjabat sebagai Menpora. Ya, karena sebelumnya Pak Erick memang Menteri BUMN. Ya, itu tidak masalah. Tapi sekarang karena Menpora yang membawahi cabur-cabur cabang-cabang olahraga termasuk sepak bola, maka itu dipertanyakan ya oleh banyak kalangan. Dan Pak Erick sebelumnya sudah menyatakan kan, bahwa ia siap untuk melepas jabatan, mundur sebagai Ketua Umum PSSI jika FIFA meminta dia untuk mundur. Ya, mempersilahkan Pak Erick untuk memilih salah satu, fokus di Menpora atau di PSSI. Ya, kalau dia memang tidak boleh di PSSI, ya Pak Erick sudah menyatakan bahwa dia akan patuh dengan perintah dari FIFA. Tapi ketika FIFA sudah mengirim surat, ya secara resmi bahwa FIFA ya tidak mengharuskan Pak Erick untuk mundur, bisa meneruskan sebagai Ketua Umum PSSI. Ini ya bagus tentunya, karena biar tidak pecah konsentrasi. Sekarang kan kita sedang mengarah ke putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia di grup B, di mana kita akan bertarung melawan Arab Saudi tanggal 8 Oktober dan 3 hari kemudian lawan Irak di Jeddah. Jadi kalau di Pak Erick sudah mundur di PSSI, ini bisa goyang konsentrasi. Jai Ises dan kawan-kawan bisa pecah dengan mundurnya Pak Erick. Tapi dengan ada surat dari FIFA yang menyetujui, ya maksudnya FIFA itu tidak menentang, tidak melarang Pak Erick untuk merangkap jabatan, tetap terusan. Nah, ini bagus. Pemain-pemain juga tenang. Ya, bukan pemain-pemain abroad aja, juga pemain-pemain dalam negeri yang bermain di Liga Super kita menjadi tenang. Sekarang semua fokus diarahkan ke putaran keempat. Karena itu yang paling penting, itu yang dinantikan oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia. Para netizen yang berharap Indonesia bisa tampil maksimal atau positif, mendapatkan hasil yang bagus. Walaupun kita semua tahu bahwa ini laga yang sulit, laga yang berat, apalagi lawan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Juga ada Irak yang dalam 3 pertandingan terakhir kita sulit menang melawan Irak. Tapi tetap ada rasa optimis dengan masuknya beberapa pemain, ya termasuk terakhir kali ada Mauro Sisra, ada Miliano Yonatan, Adrian Wibowo yang sudah bergabung. Dirasakan ini cukup buat tim kita. Apalagi kalau oleh sembuh, pulih secara total, maka lini serang kita akan kuat. Dengan mendengar kabar Pak Erick tetap sebagai Ketua Umum PSSI dan juga bisa memimpin di Menpora, maka semuanya menjadi terang benderang. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Ya, sekarang masyarakat sudah tahu semua, tenang, ya adem, karena tentunya Pak Erick menginginkan bahwa sepak bola kita bisa terbang tinggi. Juga di cabang-cabang lain, ketika beliau menjadi Menpora, pasti semua cabang akan diperhatikan. Bukan saja sepak bola, walaupun beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tapi semua cabang yang akan berlaga di SEA Games yang paling dekat pada bulan Desember yang akan datang, itu akan diperhatikan semua. Karena kita ingin juga berprestasi, merebut medali emas ya di ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara yang akan berlangsung di Thailand. Nah, apalagi cabang sepak bola yang paling digemari itu adalah juara bertahan. Artinya kita pemegang medali emas di SEA Games sebelumnya yang ditangani oleh Indra Safri. Sekarang tim U23 kita atau sekarang yang akan tampil dengan U22 juga harus bisa mempertahankan medali emas yang kita raih pada event sebelumnya di SEA Games. Setelah 32 tahun kita tidak bisa mendapatkan itu, maka sekarang peluang itu tetap terbuka ya. Dengan pemain-pemain U23 kita, saya rasa kita bisa
mempertahankan ya apa yang kita dapatkan dengan medali emas. Jadi sekali lagi ya kita tenang saja sekarang. Tentunya Pak Erik akan bekerja dengan baik untuk Ketua Umum PSSI dan juga sebagai Menpora. Ya, itulah tadi teman-teman ulasan dari Bung Ropan ya tentang FIFA yang mengizinkan Pak Erick Thohir untuk menjabat menjadi Ketua Umum PSSI meskipun Pak Erick sendiri adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga ya teman-teman, atau Menpora. Jadi FIFA sendiri sudah mengizinkan dan itu mutlak untuk melakukan rangkap jabatan dari Kemenpora hingga menjadi Ketua Umum PSSI. Saya pribadi sangat senang FIFA mengizinkan Pak Erik untuk menjadi Ketua Umum PSSI karena pastinya Pak Erik belum mendapatkan calon ketua yang sepadan ya teman-teman. Seandainya Pak Erik dilarang untuk menjadi Ketua Umum PSSI karena menjadi Kemenpora, ya seperti kita ketahui bahwa belum ada sosok yang Anda usah lebih sepadan saja, itu tidak belum ada ya teman-teman. Seperti kekuatan atau power dari Pak Erick Thohir dalam bidang dunia sepak bola, karena seperti kita ketahui bahwa Pak Erick sendiri mempunyai power di jaringan internasional sepak bola ya teman-teman, seperti ketua FIFA sendiri yakni Gianni Infantino yang seperti saudara kandungnya dari Pak Erick Thohir sendiri, karena beliau berdua sangat saling menghargai dan saling support ya teman-teman. Dan pastinya Pak Erik setelah menjadi Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Ketua Umum PSSI, pastinya apabila ada pemain keturunan kita yang ingin dinaturalisasi, pastinya akan lebih mudah. Meskipun Kemenpora yang lalu ya Pak Dito Aryo Tejo sebenarnya bagus juga sih memimpin Kemenpora dalam set-set ya menghadirkan pemain keturunan dan prosesnya berjalan dengan cepat. Tetapi kalau di tangan Pak Erick Thohir lagi, Kemenpora dan PSSI pastinya lebih cepat lagi daripada yang sebelumnya ya teman-teman. Dan semoga ini menjadi berkah bagi timnas Indonesia kita apabila ingin melakukan proses naturalisasi. Ya oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.